Novel Aku Adalah Naga part yang ke-21 dilanjut lagi dengan judul kali ini Diperhatikan Lebih Dekat. Selamat mendengarkan cerita Part 21 Aku Adalah Naga. Xiao Tian tersenyum canggung. Lebih tepatnya, dia bukan seorang orc, dia adalah manusia naga yang berhasil bersatu dengan yang lain, dan dia lebih sempurna dari seorang orc. Tapi karena Meo Meo mengatakan begitu, maka begitulah adanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu kalau aku punya darah binatang dewa? Tanya Xiao Tian ragu. Oh, betul juga, karena aku mewarisi garis keturunan kucing Tian Mei, aku juga mendapatkan beberapa kemampuan spesialnya. Aku bisa merasakan darah binatang dewa dan tahu mana darah palsu dan mana darah asli. Xiao Tian mengangguk. Begitu, aku pernah dengar tentang kucing Tian Mei. Konon, kucing itu punya kemampuan membedakan yang sangat kuat. Melihatnya hari ini benar-benar membuatku bisa melihatnya sekilas. Oh benar, para orc tadi. Ketika Miao Miao mendengar ini, wajahnya berubah dan dia berkata, mereka semua dari suku orc. Suku orc hanya 100 mil di depan. Itu tempat perlindungan para orc. Semua orc yang tidak diterima di luar telah berkumpul di suku orc ini. Bisa dibilang seluruh alam rahasia ini adalah tempat perlindungan bagi kami para orc surga. Kami bisa hidup normal di sini, tanpa diburu dan dicemooh seperti sebelumnya. Di antara dua orang yang baru saja memimpin mereka, salah satunya adalah kepala suku orc. Kadal bertanduk. Yang satunya lagi adalah Xiao Xiao, kebanggaan suku orc. Xiao Tian mengangguk dan bertanya lagi. Karena kalian semua orc, kalian seharusnya saling toleran. Kenapa kalian baru saja berkonflik? Miao Miao menjawab, manusia punya pikiran dan gangguan yang egois, binatang punya pikiran dan gangguan yang kutu kupret, dan manusia buas juga punya pikiran jahat tertentu. Sebagian besar orc di sini menderita di luar alam rahasia. Setelah menetap di sini selama beberapa waktu, luka yang mereka derita di luar akan muncul di sini. Contohnya Xiao Xiao, dia dipandang rendah oleh keluarganya sendiri. Bahkan orang tuanya sendiri pun meninggalkannya. Jadi dia bersumpah untuk menjadi lebih kuat. Suatu malam dia melarikan diri dan memulai pelatihannya. Namun, karena ia telah begitu banyak menderita di luar, ia menjadi sangat bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Ia bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, ketika dia mencapai puncak inti emas, dia tidak bisa lagi berkultivasi karena dia adalah seorang orc, dan orc tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan. Tentu saja, selain orc dengan darah binatang ilahi, hanya orc dengan darah binatang ilahi yang memiliki kesempatan untuk selamat dari kesengsaraan. Dan kebetulan akulah satu-satunya orc perempuan yang memiliki darah binatang suci. Itulah sebabnya dia memperhatikanku. Dia percaya bahwa bergabung denganku dapat membantunya mengatasi kesengsaraannya. Miao Miao merasa sedikit sedih ketika mengatakan ini. Sebelumnya, ia dan Xiao Xiao berteman baik, tetapi sekarang Xiao Xiao menjadi sedikit gila karena alasan egoisnya sendiri. Miao Miao sangat merindukan masa lalu. Dulu, bahkan ketua klan pun sangat lembut padanya dan mengutamakan segalanya. Tapi sekarang, ketua klan. Setelah Xiao Tian mendengar apa yang dikatakan Miao Miao, tatapannya menjadi dingin. Dengan kecerdasan Xiao Tian, dia tentu dapat berpikir bahwa para pemimpin klan sangat baik kepada Miao Miao sejak kecil, mungkin karena mereka memang sudah mengincar Miao Miao saat itu. Lagi pula, garis keturunan binatang suci Miao Miao masih sangat menarik. Alasan mereka bersikap baik padanya di masa lalu hanyalah untuk membuatnya lengah. Setelah bertahun-tahun bergaul, mereka semua mengira Miao Miao telah mengendurkan kewaspadaannya dan mulai bertindak. Tetapi siapa yang tahu bahwa Miao Miao dapat melarikan diri dan menghadapi mereka. Ini variabel. Meskipun kemampuan membedakan kucing Tian Mei tidak sepenuhnya diwariskan kepada Miao Miao, ia masih dapat membedakan dua variabel, bahaya dan keselamatan, dengan akurat. Saya khawatir alasan mengapa Meo Meo dapat melarikan diri sebelumnya adalah karena ia telah mengetahui ada sesuatu yang salah sebelumnya dan berhasil melarikan diri. Xiao Tian mendesah dalam hati. Untungnya dia bergegas. Kalau dia tidak datang, gadis semanis dan semanis itu pasti sudah ternoda. Melihat Miao Miao sedikit sedih, Xiao Tian merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Jadi, Xiao Tian meletakkan tangan kanannya di kepala Miao Miao, menyentuh kepala Miao Miao dan berkata, "Jangan khawatir, Meong Meong, selama aku di sini,
tidak akan ada yang berani mengganggumu. Aku bertanggung jawab atas keselamatanmu. Aku akan melindungimu. Miao Miao tersipu saat mendengar ini. Xiao Tian tertegun dan menatap wajah Miao Miao dengan aneh. Meskipun dia mengatakan sesuatu yang baik, seharusnya dia tidak tersipu, kan? Kenapa Miao Miao tersipu? Tapi wajah Miao Miao yang memerah juga sangat imut. Siapa yang tahu Miao Miao tersipu dan berkata, "Hei, kita, kepala kucing Tian Mei, hanya orang-orang terdekat kita yang boleh menyentuhnya." Xiao Tian merasa malu mendengarnya, bahkan sedikit tersipu. Ia mengira Miao Miao terpengaruh oleh kata-katanya, tetapi ternyata ia menyentuhnya di tempat yang tidak boleh disentuh orang asing. Tidak, maaf. Aku tidak tahu. Maaf. Xiao Tian meminta maaf dengan gugup. Tidak apa-apa, aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Ini hanya tepukan di kepala, tidak apa-apa, kata Meo Meo dengan wajah merah. Setelah beberapa saat, ketika suasana canggung sedikit mereda, Xiao Tian bertanya lagi. Kepala kucing Tian Mei hanya boleh disentuh oleh kerabat terdekatnya. Siapa saja kerabat mereka? Ketika Miao Miao mendengar ini, wajahnya memerah lagi dan dia berkata, kepala kita hanya boleh disentuh oleh orang tua kita, bahkan oleh saudara laki-laki dan perempuan kita. Dan satu hal lagi, adalah, kita hanya boleh menyentuhnya oleh calon suami kita. Xiao Tian hampir jatuh ke tanah ketika mendengar ini. Selain keluarga, dia hanya bisa disentuh oleh calon suaminya. Sial, bukankah itu bencana baginya? Dia baru saja menyentuh seluruh hidup seseorang hanya dengan satu gerakan. Kemudian dia menatap Miao Miao lagi, hanya melihat wajah Miao Miao yang memerah dan mata malu-malu menatapnya. Xiao Tian tiba-tiba merasa canggung, dan bahkan seluruh suasana menjadi canggung. Untuk meredakan kecanggungan, Xiao Tian mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Meo Meo, bisakah kau ceritakan padaku apa sebenarnya suku orc ini? Meo Meo mengangguk dan berkata, suku orc secara garis besar terbagi menjadi 12 wilayah, yang masing-masing diperintah oleh seorang pelindung Dharma, oleh karena itu dinamakan 12 pelindung Dharma. Kedua-belas penjaga ini adalah inti dari seluruh suku orc. Mereka bahkan membangun seluruh suku orc. Setiap kecamatan memiliki 3 desa kecil, dan setiap desa memiliki seorang pemimpin klan. Pemimpin klan melayani para wali. Ketua suku yang tadi adalah ketua suku dari salah satu dari 3 desa di distrik Tiger tempat saya tinggal. Dan saya juga tumbuh besar di desa itu. Xiao Xiao itu adalah bakat terkuat dan bakat muda di divisi Tiger kita. Xiao Tian tersenyum mendengarnya. Xiao Xiao itu. Xiao Tian berani bertaruh kalau dia datang menantangnya. Xiao Tian pasti akan memastikan dia merangkak saat dia berdiri. Apakah divisi-divisi ini punya nama masing-masing? Berapa kekuatan orang terkuat di sini yang mengelola kedua belas penjaga? Apakah divisi-divisi ini punya nama masing-masing? Berapa kekuatan orang terkuat di sini yang mengelola kedua belas penjaga? Xiao Tian bertanya. Meo Meo mengangguk. Ya, setiap divisi dinamai berdasarkan karakter dalam nama penjaganya. Hampir semua dari 12 penjaga memiliki darah binatang suci, jadi mereka semua memiliki kekuatan alam transformasi suci. Kedua belas penjaga sudah menjadi master teratas di sini. Yang terlemah berada di level pertama alam transformasi spiritual, dan yang terkuat berada di level keempat alam transformasi spiritual. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku secara detail tentang cabang suku orc ini? Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya, tanya Xiao Tian lagi. Bukankah kamu datang untuk melihat? Kenapa kamu bertanya begitu detail? Tanya Meo Meo ragu. Xiao Tian tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku datang ke sini nggak sengaja. Aku mau pergi waktu ketemu kalian, jadi aku penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Oh, begitu. Baiklah. Oke, aku akan ceritakan lebih banyak lagi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan 12 penjaga yang memimpin 12 divisi kita. Pertama, tempat tinggalku, Komandan Harimau Divisi Harimau, namanya Hu Yue, dia keturunan dari makhluk mitologi, harimau putih semu, dan manusia. Xiao Tian tercengang. Harimau putih palsu. Kenapa kata ini terdengar begitu familiar? Rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Lalu ada komandan kelinci dari distrik kelinci, telinga kelinci, keturunan kelinci bulan yang mistis. Agak merepotkan untuk memperkenalkan mereka satu persatu, jadi saya akan memberikan pengenalan singkat saja sekaligus.
12 divisi kami adalah tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, domba, monyet, ayam, guguk, dan babi. 12 divisi utama. Kalian sudah tahu pemimpin masing-masing divisi, harimau dan kelinci. Masing-masing dari 12 penjaga ini adalah keturunan dari binatang mitologi. Garis keturunan mereka adalah keturunan dari 12 binatang mitos, tikus pemakan matahari, sapi tiran, harimau putih palsu, kelinci bulan, naga api, ular berkepala 3, kuda langit jatuh, domba mengantuk, monyet bertelinga 3, ayam perang bela diri, guguk neraka, babi bergigi baja. Meskipun mereka juga orc, karena darah binatang suci, mereka saling mengenal secara kebetulan dan menciptakan suku orc ini, tempat kami para orc tinggal. Para orc juga sangat menghormati mereka, karena tanpa mereka, suku orc saat ini tidak akan ada. Tunggu, kau baru saja mengatakan naga api. Xiao Tian buru-buru menyelam miau-miau dan membacakan poin-poin penting yang didengarnya. Ada naga di tempat ini. Meo-meo menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah ras naga telah punah 10.000 tahun yang lalu? Penjaga distrik naga kita hanyalah seorang orc berdarah naga yang diperdagangkan ke benua lain 10.000 tahun yang lalu. Penjaga naga di zona naga hanyalah seorang orc dengan jejak darah naga api di badannya. Meskipun para naga menghilang, para orc yang lahir dari persatuan mereka dengan manusia lolos dari bencana ini. Para orc berdarah naga itu diperdagangkan oleh manusia ke seluruh penjuru dunia, dan penjaga naga kita berhasil lolos dari tangan para penyelundup orc. Xiao Tian mengangguk ketika mendengarnya. Ia tadinya mengira ada naga di sini, tapi ternyata hanya orc. Akan tetapi, penjaga naga ini berhasil lolos dari tangan para pedagang orc dalam keadaan seperti itu, jadi dia jelas bukan orang biasa. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Xiao Tian. Ia belum pernah melihat naga, juga belum pernah melihat orc berdarah naga. Ia benar-benar ingin melihat seperti apa rupa penjaga naga ini. Ngomong-ngomong, siapa yang terkuat di antara 12 penjagamu? Xiao Tian bertanya lagi. Tentu saja itu penjaga naga. Lagi pula, dia keturunan binatang dewa terkuat, klan naga. Dia yang terkuat di antara kita. Kekuatan penjaga naga berada di puncak tingkat keempat alam transformasi spiritual. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat kelima alam transformasi spiritual, kata Meo-meo. Oh, ngomong-ngomong, karena kita sibuk ngobrol, bagaimana kalau aku ajak kamu ke suku orc? Nggak ada gunanya ngomongin itu, jadi aku lebih suka mengajakmu melihatnya langsung. Bagus, aku juga ingin melihat seperti apa rupa suku orc ini. Setelah itu, keduanya berjalan menuju ke arah suku orc. Dengan kekuatan jin dan mereka, berjalan hampir sama dengan berlari, dan 100 mil dapat ditempuh dalam sekejap mata. Setelah mendekati suku orc, Xiao Tian menyadari bahwa ini sama sekali bukan suku. Kelihatannya seperti kota. Di tengah-tengah suku orc ini, ada seberkas cahaya yang menembus langit. Xiao Tian, yang telah mempelajari formasi tersebut, dapat melihatnya sekilas. Bukankah pusat suku orc adalah pusat seluruh alam rahasia? Sinar cahaya itu pasti semacam susunan teleportasi atau semacamnya. Xiao Tian bisa melihat lapisan fluktuasi formasi pada berkas cahaya. Agaknya, formasi itulah yang mengarah keluar. Lagi pula, jika Anda ingin mendirikan suatu suku atau mempertahankan suatu suku, Anda pasti membutuhkan kekayaan dan materi yang diperlukan. Tidak ada kekayaan di alam rahasia kecil itu yang dapat membangun sebuah suku, jadi para penjaga harus menggunakan jalan itu untuk keluar. Saat memasuki tembok kota, Xiao Tian menemukan bahwa ada dunia berbeda di dalamnya. Dari luar tampak seperti kota, tapi itu hanya tembok kota. Di dalam tembok, apa yang dilihat Xiao Tian memang rumah-rumah beratap jerami. Kini Xiao Tian akhirnya mengerti mengapa mereka disebut suku, bukan kota. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan dari suku orc ini adalah tembok kotanya. Bagian dalamnya bahkan tidak sebagus desa-desa di dunia luar. Desa-desa di luar sebagian besar terdiri dari rumah-rumah kayu, dengan rumah-rumah batu yang lebih bagus. Tapi di dalam, yang bisa Anda lihat hanyalah hamparan rumah-rumah beratap jerami yang luas. Setidaknya ada 2 atau bahkan 5 orc yang tinggal di setiap gubuk beratap jerami. Setiap orc di sini memiliki kepala binatang dan badan manusia, atau wajah manusia dan badan binatang. Tapi ada satu hal yang menurut Xiao Tian sangat aneh. Para orc ini,
Para prianya terlihat aneh dan bahkan sedikit menakutkan. Tapi semua ork betina ini memiliki sosok yang mengerikan, dengan sangat sedikit bagian yang telah berubah menjadi binatang buas. Kalau tidak diperhatikan dengan saksama, kalian akan mengira mereka semua adalah manusia yang luar biasa cantiknya. Para bismen betina memiliki bentuk seperti binatang di telinga atau di badan bagian bawah mereka. Para ork betina yang badan bagian bawahnya telah diubah menjadi binatang buas memiliki badan yang indah dan wajah yang cantik, sementara mereka yang telinganya telah diubah menjadi binatang buas semuanya sangat imut. Yang lebih penting, mereka hanya mengenakan pakaian yang sangat minim. Xiao Tian, aneh sekali. Bagaimana mungkin ork perempuan ini begitu cantik? Jika Shen Kai ada di sini, dia mungkin akan pingsan karena kehilangan banyak darah. Akan tetapi, betapapun cantiknya para ork betina itu, dia tetap menganggap Meo Meo di depannya lebih cantik. Selain itu, Xiao Tian juga memperhatikan bahwa di antara area rumah beratap jerami yang luas ini, setidaknya 36 rumah dibangun dengan batu. Rumah-rumah batu ini mengelilingi menara tinggi secara melingkar, dan berkas cahaya dipancarkan dari menara tersebut. Jika Xiao Tian menebak dengan benar, 36 rumah batu itu pastilah tempat tinggal para pemimpin klan. Menara itu punya 12 pintu masuk. Pasti itu tempat tinggal 12 penjaga yang disebutkan Meo Meo. Suku ork, area harimau, di rumah batu. Kutu kupret, kenapa tiba-tiba ada manusia? Xiao Xiao meraung. Kita sudah hampir berhasil, kok tiba-tiba ada manusia? Kadal bertanduk kepala suku mengerutkan kening. Dalam situasi kita saat ini, kita seharusnya tidak mempertimbangkan apakah kita berhasil atau tidak, tetapi bagaimana manusia ini bisa masuk. Kenapa dia masuk? Apa tujuannya? Berapa banyak kaki tangannya? Berapa banyak orang yang pasti sudah masuk? Kau tahu, kebanyakan dari kita para ork lolos dari cengkeraman binatang buas dan manusia. Kita sudah tinggal di sini selama ratusan tahun. Kita sudah hidup damai selama ratusan tahun. Kalau manusia tahu tentang tempat ini, kita akan menghadapi mimpi buruk yang sama lagi. Xiao Xiao mengangguk. Ia setuju dengan kata-kata pemimpin suku kadal bertanduk itu. Ia juga pernah lolos dari tangan manusia di masa lalu, jadi ia tahu betul kesulitan yang dihadapi para ork. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita melaporkannya ke Guardian Tiger? Xiao Xiao bertanya. Kadal bertanduk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami belum tahu berapa banyak manusia yang sudah masuk. Kalau kami laporkan ini ke penjaga, mungkin mereka akan waspada. Xiao Xiao, turunlah dulu dan minta seseorang untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi tentang manusia itu. Kita bahas rencananya nanti. Baik, Ketua. Xiao Xiao lalu pergi. Di sisi lain, Xiao Tian mengikuti Miao Miao ke kediaman Miao Miao. Tempat tinggal Meo Meo masih berupa gubuk jerami. Tetapi gubuk jeraminya terlihat sedikit lebih besar daripada gubuk ork lainnya. Kue, Meong Meong sudah kembali. Terdengar suara, dan sesosok ork berkepala katak dan bercakar katak keluar dari rumah beratap jerami di sebelah Meo Meo. Xiao Tian, yang lebih berpengalaman membaca, sekilas menyadari bahwa ork ini pasti keturunan katak beracun. Terlihat dari kepala kataknya, terdapat tanduk yang jelas di kepala katak tersebut. Paman katak, kamu membuat racun lagi, kata Meo Meo sambil tersenyum. Kue, ya, racunku sepertinya agak membaik akhir-akhir ini. Aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa membuat pil racun kali ini. Kue, Paman katak, kau sungguh tidak akan menyerah. Sudah berapa kali kau mencoba? Kau masih belum menyerah pada pil racun itu, kata Meo Meo dengan nada kutu kupret. Paman katak menggaruk kepalanya dan memarahi sambil tersenyum. Aku tahu sangat sulit bagi para ork untuk mempelajari keterampilan darah murni, tapi setidaknya beri aku sedikit harapan. Kau bukan orang yang membuatku patah semangat seperti ini. Kue, Meo Meo menjulurkan lidahnya, tampak sedikit ceria dan lucu. Hei, Meong, ini temanmu. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kue, pada saat ini, Paman katak menemukan Xiao Tian di sebelah Miao Miao. Xiao Tian mengerutkan kening. Dia sudah berdiri di sini cukup lama, dan manusia buas ini baru saja menyadarinya. Bukankah dia agak sombong? Miao Miao Xiao Tian mengerutkan kening, mengetahui apa yang sedang terjadi, dan kemudian dia buru-buru mulai memperkenalkan. Xiao Tian, ini tetanggaku, Paman katak.
Penglihatan Paman Katak kurang bagus karena dia sudah lama memurnikan racun. Dia hampir tidak bisa melihat apa-apa. Biasanya dia mengenali orang berdasarkan baunya. Jangan tersinggung. Xiao Tian merasa jauh lebih baik saat mendengar ini. Ternyata dia agak buta. Kupikir Paman Kodok sangat sombong, tapi ternyata ada yang salah dengan matanya. Paman Katak, ini Xiao Tian. Lagi pula kau tidak bisa melihatnya, jadi ingat saja baunya. Ngomong-ngomong, dia dari luar. Meo Meo memperkenalkan sambil tersenyum. Paman Katak tertawa ketika mendengarnya. Kue, ternyata itu orc dari luar. Aku harus hati-hati menciumnya. Nak, mendekatlah. Sudah lama aku tidak mencium baunya di luar. Kue. Setelah itu, Paman Katak benar-benar memegang kepala Xiao Tian dengan kedua tangan dan terus mengendus wajah Xiao Tian. Hal ini membuat Xiao Tian merasa sedikit malu. Jika seseorang tidak mengenal mereka, mereka akan mengira mereka sedang mesra. Meo Meo di samping menutup mulutnya dan tertawa tanpa henti. Tepat saat itu, Paman Katak tertegun ketika dia baru setengah jalan mengendus, lalu dia melepaskan Xiao Tian, dan keringat dingin mulai membasahi kepalanya. Dia baru saja mencium bau yang mengerikan. Bau ini sangat familiar baginya. Manusia, Meo Meo tercengang. Paman Katak, apa yang sedang kamu bicarakan? Paman Katak melirik Xiao Tian, lalu ke Miao Miao. Oh, Meo Meo, kembalilah dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Xiao Tian. Miao Miao menatap Paman Kodok dengan aneh, lalu menatap Xiao Tian. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan mulai sedikit khawatir. Jadi dia menginjak tempat itu beberapa kali, lalu berpura-pura menutup pintu dan berdiri di sana. Ekspresi Paman Kodok berubah ketika mendengar pintu ditutup. Ia menatap Xiao Tian dengan tajam dan berkata, "Manusia, apa niatmu mendekati Meo Meo? Dan bagaimana kau menemukan tempat ini? Ada berapa orang di sana? Aku sarankan kau segera pergi dari sini. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar." Xiao Tian tertegun. Ia pikir ada sesuatu yang lain, tetapi ternyata wanita itu mencium aroma manusia pada dirinya. Sebagian besar badannya berdarah naga, dan hanya sebagian kecil yang berdarah manusia. Aura binatang suci itu sendiri mencakup 2/3 badannya. Dan sepertiga sisa aroma manusia ternyata bisa tercium oleh Paman Katak ini. Hidungnya tajam banget. Xiao Tian melirik Miao Miao yang berdiri di sampingnya, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Setelah saling menatap selama satu batang dupa, Xiao Tian menarik napas dalam-dalam. Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Xiao Tian menggigit jarinya, dan setetes darah yang mengandung kekuatan naga muncul di jarinya. Paman Katak, yang memiliki indera penciuman yang tajam, secara alami mencium bau yang berbeda pada saat pertama. Pemimpin kadal bertanduk, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Xiao Xiao melangkah masuk ke pintu dan mulai berteriak bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kadal bertanduk itu mengerutkan kening. Dia baru saja meminta Xiao Xiao untuk pergi mencari informasi. Mengapa dia kembali begitu cepat? Melihat dia terlihat sangat cemas, kadal bertanduk itu tidak banyak bertanya dan berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kau baru kembali sekarang?" tanya sang patriark. Xiao Xiao terengah-engah, dan setelah mengambil beberapa napas, dia berkata dengan ngeri, "Ketua, aku baru saja diperintahkan untuk pergi dan menyelidiki masalah manusia itu, tapi begitu sampai di gerbang suku orc, aku mendengar para orc di sekitarku sedang membicarakan sesuatu. Setelah aku mendekat, aku bertanya-tanya dan ternyata baru saja, Meo Meo membawa pria asing. Semua orang di suku itu berdiskusi apakah orang yang dibawa kembali oleh Meo Meo itu manusia atau orc. Sekarang, hampir semua orang di desa kami tahu bahwa Meo Meo membawa seseorang. Banyak orang mulai panik. Ketua, apa yang harus kita lakukan?" Wajah ketua klan berubah drastis saat mendengar ini. Dia juga diam-diam mendesah. Manusia ini benar-benar cepat bertindak. Baru beberapa saat sejak dia mengancam Meo Meo untuk membawanya ke desa. "Xiao Xiao, berikan perintah. Cobalah untuk menekan berita itu. Jangan sampai ke telinga pemimpin klan lain. Dan tentu saja jangan sampai ke telinga para penjaga. Kalau mereka tahu Meout desa kita membawa manusia, desa kita pasti dalam masalah. Kita harus menangani masalah ini sendiri. Dan kita harus melakukannya secara rahasia. Jangan sampai ada yang tahu."
Mengerti, Xiao Xiao mengangguk dengan serius. Membiarkan manusia masuk memang bukan masalah kecil. Sebaiknya mereka sendiri yang mengurusnya. Maaf, Xiao Tian, aku salah paham, kata Paman Katak dengan malu. Aku tidak menyangka kau seorang orc naga. Di seluruh suku, satu-satunya orc dengan darah naga adalah penjaga naga. Maaf sekali, tapi aura manusiawimu terlalu kuat, jadi kesalahpahaman itu wajar. Tolong jangan tersinggung. Xiao Tian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kalau bukan karena aura manusia ini, aku tidak akan bisa bertahan hidup di luar selama ini. Xiao Tian tiba-tiba merasa lega. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia tidak mungkin mengatakan di depan Miao Miao bahwa ia mendekati Miao Miao untuk mengejarnya, kan? Dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata untuk menghadapinya secara asal-asalan. Paman Katak tertawa dan berkata, hidup di luar sana keras. Xiao Tian, kalau kamu tidak keberatan, tinggallah di sini saja. Aku akan membangun rumah beratap jerami untukmu sendiri. Xiao Tian tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, Paman Katak, itu tidak perlu. Aku tidak akan tinggal lama di suku orc ini. Aku akan pergi ketika saatnya tiba. Aku hanya ingin tinggal di tempat Miao Miao sebentar. Miao Miao, yang berdiri di dekatnya, langsung tersipu ketika mendengar ini. Apa maksudnya? Dia ingin tinggal bersamaku. Apakah pria dan wanita lajang ini? Paman Katak tersenyum penuh arti ketika mendengar ini. Ya, aku mengerti. Aku mengerti. Pria seharusnya lebih proaktif. Oke, aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Kita ngobrol lagi nanti. Setelah Paman Katak pergi, Xiao Tian menatap Miao Miao lagi. Meong Meong, aku mau nginep di rumahmu beberapa hari ke depan. Kamu setuju, kan? Miao Miao tersipu, ia sedikit kesulitan. Lagi pula, untuk seorang gadis seperti dia tiba-tiba membiarkan seorang laki-laki tinggal bersamanya, rasanya agak. Jika itu adalah ketua klan, Miao Miao mungkin akan langsung menolaknya karena mereka semua tertarik dengan garis keturunan binatang suci miliknya. Konyol sekali, dia sendiri adalah darah binatang suci, dan dia tidak akan pernah berpikir untuk mengambil darahnya. Lagi pula, dia menyelamatkannya dan membantunya keluar dari masalah. Sekarang agak sulit. Tapi kalau dia tidak setuju, di mana dia akan tinggal? Dalam keputusasaan, Miao Miao hanya bisa membuka pintu dan membiarkan Xiao Tian masuk. Xiao Xiao sedang memandangi rumah Miao Miao dari kejauhan. Baru saja, ia melihat Miao Miao membawa manusia itu masuk. Xiao Xiao hanya bisa menonton dari kejauhan, tetapi ia tak berani maju. Ia mengepalkan tinjunya dengan marah, menatap gubuk beratap jerami Miao Miao dengan tatapan membunuh. Pada saat ini, seorang manusia binatang berkepala kambing maju ke depan. Tuan Xiao, kami siap. Hanya dengan satu perintah darimu, manusia itu akan menghilang dari sini malam ini. Xiao Xiao mengangguk, berapa banyak pasukan yang kita miliki. Orc berkepala domba itu merenung sejenak dan berkata, sebagai balasan kepada Yang Mulia, ada sekitar 500 pasukan reguler, 100 pasukan elit, dan 20 pasukan khusus. Mereka siap. Seberapa kuat pasukan biasa? Tanya Xiao Xiao lagi. Karena ini pertama kalinya ia mengerahkan pasukan, ia kurang paham tentang banyak hal dan sebagian besar tugas diserahkan kepada bawahannya. Sebagai jawaban untuk Yang Mulia, kekuatan pasukan biasa kira-kira berada di antara setengah langkah Golden Elixir dan Golden Elixir tingkat 2. Pasukan elit berada di antara Golden Elixir tingkat 3 dan Golden Elixir tingkat 6, dan pasukan khusus berada di antara Golden Elixir tingkat 7 dan Golden Elixir tingkat 9. Hanya saja sebelumnya kau memanggil beberapa pasukan khusus, dan mereka kembali dalam keadaan terluka. Jadi, dari 20 pasukan khusus yang asli, hanya 15 yang sekarang bisa beraksi. 5 lainnya masih dalam pemulihan dari cedera mereka. Mendengar ini, Xiao Xiao langsung teringat bahwa ia sepertinya membawa beberapa orang yang cakap bersamanya tadi pagi. Ternyata mereka pasukan khusus. Para prajurit itu jelas bukan tandingan manusia itu. Tendangan itu saja melukai 5 pasukan khusus. Jadi, beri perintah. Pasukan biasa, coba blokir semua pintu keluar desa. Pasukan elit, tekan beritanya dan cegah agar tidak sampai ke desa lain. Pasukan khusus. Malam ini, aksi. Xiao Xiao berkata dengan galak. Ya, setelah itu, orc berkepala domba itu segera bertindak.
Setelah Xiao Tian memasuki rumah Miao Miao, dia menemukan bahwa itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dari luar tampak seperti rumah beratap jerami, tetapi di dalamnya terdapat ruangan yang terbuat dari granit kualitas terbaik. Dekorasi di kamar ini juga segar, semuanya tertata rapi, dan posisi tempat tidurnya juga dipilih dengan baik. Kamar ini juga cukup luas, dan tampilannya benar-benar berbeda dari luar. Dekorasi di dalamnya juga memenuhi standar kamar perempuan. Mata Xiao Tian berbinar. Ini pertama kalinya ia memasuki kamar tidur seorang gadis. Semuanya terasa baru. Wah, empuk sekali tempat tidur ini. Xiao Tian duduk di tempat tidur dan menikmatinya. Dia sudah lama tidak tidur di tempat tidur sejak mulai berlatih. Namun meski begitu, Xiao Tian tetap merasa cukup segar, karena tempat tidur yang pernah ditidurinya sebelumnya hampir semuanya terbuat dari batu, dan ia belum pernah tidur di tempat tidur selembut Miao Miao. Miao Miao tersenyum tipis saat melihat ini. Menyegarkan, ya, kasur ini terbuat dari spons air bersih. Bisa mendinginkan di musim panas dan menghangatkan di musim dingin. Xiao Tian terkejut. Spons air bersih digunakan untuk merapikan tempat tidur. Xiao Tian tak kuasa menahan tangis. Sial, sayang sekali. Spons air bersih itu harta karun yang langka. Ramuan penting untuk menyempurnakan pil pembersih jiwa. Bahkan, ramuan itu digunakan untuk merapikan tempat tidur. Jika ini sampai tersiar, mungkin akan membuat beberapa alkemis marah. Memikirkan hal ini, Xiao Tian hampir berguling dari tempat tidur. Kelangkaan spons air bening itu tak kalah dengan ramuan obat spiritual itu. Kucing ini malah dijadikan tempat tidur. Sungguh kejam terhadap alam. Xiao Tian, ada apa denganmu? Apa ada yang tidak nyaman? Xiao Tian ingin menangis, tapi tidak ada air mata. Ini bukan hanya tidak nyaman. Rasanya hampir seperti muntah darah. Kamu benar-benar menggunakan ramuan yang ampuh untuk tidur. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Selama Miao Miao merasa nyaman, dia akan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, dia takut ramuan obatnya akan terbuang sia-sia. Oh, hampir lupa. Aku ambilkan segelas air. Setelah itu, Miao Miao mengambil ketel dan menuangkan secangkir untuk Xiao Tian. Xiao Tian mengambilnya dan menyesapnya, lalu segera merasakan badannya luar biasa nyaman. Xiao Tian terkejut dan menyesap lagi. Apa ini? Ini sebenarnya punya efek mengatur badan. Miao Miao berkata sambil tersenyum. Aku juga tidak tahu, tapi ketua suku bilang namanya air mata air petir. Rasanya lumayan enak. Xiao Tian hampir tersedak sampai mati ketika mendengar ini. Air mata air petir. Ini adalah bahan utama ramuan penyelamat hidup, pil inkarnasi. Pil inkarnasi adalah ramuan paling langka. Lagi pula, bahan-bahan untuk pil ini cukup sulit ditemukan. Bahkan sulit menemukannya di seluruh benua. Kucing ini benar-benar meminumnya seperti air, kejam-kejam. Xiao Tian, apa kamu merasa tidak enak badan? Minumlah beberapa teguk lagi air ini. Air ini bisa menyembuhkan banyak penyakit. Melihat ini, Xiao Tian buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, air ini terlalu berharga. Aku tidak bisa meminumnya. Sebaiknya kau simpan saja sendiri. Miao Miao menatap Xiao Tian dengan aneh. Nilai, apakah air ini bernilai tinggi? Harga pasarannya 10 miliar batu roh kualitas terbaik per tetes, dan masih sepi peminat. Apa menurutmu harganya terlalu tinggi? 10 miliar batu roh kelas atas. Itu cukup untuk menutupi pengeluaran Sekte King Yun selama setahun. Xiao Tian, yang berada di Sekte King Yun, tentu saja tahu nilai ini. Meong, tahukah kau berapa banyak kekayaan yang bisa kau dapatkan dengan mengambil barang-barang ini? Beraninya kau menyia-nyiakannya seperti ini. Xiao Tian akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Miao Miao tercengang. Apa barang-barang ini benar-benar mahal? Apa benda-benda ini benar-benar berharga? Tapi benda-benda ini sangat umum di sini. Kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa pergi ke ruangan lain dan melihatnya. Hampir semua orang punya benda-benda ini di kamar mereka. Xiao Tian terkejut ketika mendengar ini. Aku berlari keluar dengan tergesa-gesa dan tiba di rumah paman katak di sebelah. Kue, Xiao Tian sudah datang, ada yang bisa kubantu. Kue, Xiao Tian tertegun ketika memasuki ruangan, dan langsung melihat paman kodok berdiri di sana dengan cara yang aneh. Ia tidak bisa menggambarkan tindakan ini, tetapi terlihat sangat aneh.
Paman Katak, apa yang sedang kamu lakukan? Paman Katak tersenyum canggung. Aku gagal memurnikan pil racun lagi. Kali ini, pil racun itu membuatku tak bisa bergerak, jadi posturku saat ini adalah postur jatuh setelah gagal memurnikan. Oh, begitulah adanya. Xiao Tian mengangguk mengerti dan bahkan tak dapat menahan tawa 2 kali. Xiao Tian, bisakah kau membantuku mengambil bubuk detoksifikasi di atas meja? Xiao Tian melirik ke arah meja dan melihat botol bertuliskan bubuk detoksifikasi. Namun, isinya tidak banyak, hanya cukup untuk sekali pakai. Apakah kamu yakin aku akan memberikannya langsung kepadamu daripada membantumu? Kata Xiao Tian bercanda. Paman Katak merasa malu. Kalau begitu tolong bantu aku menaburkan bubuk detoksifikasi di badanku. Terima kasih, Setelah beberapa saat, Paman Katak memutar badannya, dan terdengar suara tulang retak di sekujur badannya. Terima kasih. Kalau kamu tidak tiba-tiba masuk, aku nggak tahu berapa lama aku bakal ngantuk. Xiao Tian tersenyum, lalu menatap teko itu lagi. Ia mencoba memindai teko itu dengan indera spiritualnya, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Rupanya, teko itu terbuat dari bahan khusus yang dapat menghalangi pemindaian spiritual. Aku hampir lupa. Lihat ingatanku. Paman Katak mengambil teko dan cangkir, menuangkan secangkir air dan menyerahkannya kepada Xiao Tian. Xiao Tian menerimanya sambil tersenyum, lalu menyesapnya. Benar saja, ia menemukan bahwa air ini persis sama dengan yang ada di rumah Miao Miao. Keduanya adalah air mata air Thunderbolt. Xiao Tian tak lagi tenang. Barang-barang berharga dari dunia luar semudah mendapatkan air minum di suku orc ini. Apa yang terjadi? Untuk mengetahui apa yang terjadi, Xiao Tian mulai bertanya. Setelah beberapa saat, Xiao Tian memahami semua situasi. Ternyata di dalam alam rahasia ini, terdapat sisa-sisa seorang guru misterius. Tidak, daripada mengatakan ada, lebih baik mengatakan bahwa seluruh alam rahasia ini adalah tempat pemakaman guru misterius ini. Meskipun ini adalah tempat rahasia alam, ini telah menjadi bagian dari peninggalan ini. Banyak orc di suku orc hampir semuanya mengandalkan peninggalan ini untuk bertahan hidup. Menurut Paman Ruowa, bakat para orc terbatas. Mampu menjadi ahli ramuan emas yang hebat saja sudah merupakan bakat yang luar biasa. Namun, sejak pindah ke alam rahasia ini dan menemukan reruntuhannya, kekuatan para orc ini hampir meningkat pesat. Sekarang, para orc di suku orc begitu kuat sehingga ada master ramuan emas di mana-mana. Akan tetapi, karena hubungan darah para orc, apa gunanya kekuatan mereka meningkat pesat? Tanpa garis keturunan binatang dewa, seseorang hanya dapat bertahan di alam inti emas dan tidak dapat menjadi dewa. Mata air petir, meskipun ada kata mata air di dalamnya, Xiao Tian juga tahu itu hanya nama. Hanya ada setetes mata air petir di luar. Namun dalam peninggalan itu, mata air petir bukan sekedar setetes air, melainkan mata air sungguhan. Soal material langka di luar sana, harta karun alam, ramuan obat, segala macam harta karun, menurut Paman Kodok, semuanya bisa ditemukan di reruntuhan. Xiao Tian semakin terkejut. Siapa gerangan kediaman guru di reruntuhan itu? Bagaimana mungkin ada begitu banyak harta karun di dalamnya? Dengan ekspresi terkejut, Xiao Tian kembali ke kediaman Miao Miao. Setelah memasuki pintu, Miao Miao terus memanggilnya. Tetapi dia tidak mendengarnya, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Tian. Relik ini, dia harus pergi ke sana, kata Xiao Tianxia dengan penuh tekad. Miao Miao tertegun dan berkata dengan terkejut. Xiao Tian, apa kau serius? Xiao Tian tertegun, ya, apakah ada yang salah? Tidak benar, tidak benar. Meo Meo menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Lalu dia melihat keluar jendela dengan gugup, dan ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia menutup jendela dan berkata dengan gugup. Xiao Tian, reruntuhan itu lokasi yang strategis bagi suku orc kita. Kedua belas penjaga sangat mementingkan tempat itu. Mereka bahkan bergantian menjaganya setiap hari. Dan reruntuhannya dijaga ketat. Hampir semuanya adalah pasukan elit pelindung Dharma. Mereka semua adalah master di puncak tahap inti emas. Xiao Tian mendengarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Banyak. Ketika Miao Miao mendengar ini, dia sangat cemas sehingga dia dengan cepat berkata. Tentu saja, di reruntuhan,
Ada 200 Master Jin dan tingkat 9 yang menjaga pinggirannya sendirian. Ada 100 Master Jin dan tingkat puncak yang menjaga pintu masuk reruntuhan. Sekuat apapun dirimu, mustahil kau bisa mengalahkan begitu banyak orang, kan? Belum lagi wali tertentu. Tidak masalah kau menghitungnya atau tidak. Para penjaga semuanya berada di alam transformasi spiritual. Ada jarak yang sangat jauh antara alam transformasi spiritual dan alam inti emas. Bukankah kau akan mencari kematian jika pergi ke sana? Xiao Tian tercengang. Ini memang agak keterlaluan. Meskipun dia sekarang berada di level ke-9 alam inti emas dan memiliki kemampuan untuk melawan lawan di level yang lebih tinggi, masih agak merepotkan untuk menghadapi begitu banyak master inti emas sekaligus. Agak merepotkan? Ya sudahlah. Urusan besok kita urus besok. Urusan hari ini kita kerjakan hari ini. Meong, izinkan aku bertanya padamu, kata Xiao Tian. Miao Miao merasa lega ketika dia melihat Xiao Tian menyerah pada ide pergi ke reruntuhan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Silakan, saya tidak ada kegiatan sekarang, mari kita ngobrol saja. Apakah kamu ingin keluar?" "Xiao Tian, apa yang baru saja kamu katakan?" Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan mengatakannya lagi dengan sungguh-sungguh. "Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin keluar dan melihat dunia?" Meo terdiam. "Keluar? Orc mana di sini yang gak mau keluar? Tapi, bisakah mereka bertahan hidup setelah keluar? Di luar, semua manusia atau makhluk roh, asalkan mereka melihat manusia binatang, akan membunuh para jantan, dan para betina cantik akan dijual ke murid-murid kaya sebagai pelayan, atau digunakan sebagai subjek percobaan oleh orang lain. Singkatnya, tak satu pun orc di luar sana yang bisa bertahan hidup. Kalaupun ada yang selamat, mereka hanya beruntung." Miao merasa sedih setiap kali memikirkannya. Jelaslah bahwa para orc adalah hasil dosa manusia dan makhluk roh yang telah berubah, jadi mengapa mereka harus diperlakukan begitu tidak adil? "Aku ingin keluar, tapi kami para orc tidak punya status di luar." Xiao Tian memikirkannya dengan saksama, dan sepertinya memang benar. Tapi meskipun dia tidak punya status, memangnya kenapa? Xiao Tian sudah bulat tekadnya, dia harus menyingkirkan Miao. "Jangan khawatir, sekalipun kamu tidak punya status di luar, itu tidak masalah. Selama aku di sini, tidak akan ada yang berani menindasmu. Jangan lupa, aku juga sudah lama di luar sana. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun berbuat jahat padamu. Keluarlah bersamaku, aku bertanggung jawab atas keselamatanmu. Aku akan selalu di sisimu selamanya." Setelah berkata demikian, Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Miao. Wajah Miao memerah, ditambah dengan kata-kata Xiao Tian sebelumnya, hati Miao menjadi sedikit gelisah. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Miao berpikir begitu, dia tidak tahu mengapa dia berpikir begitu, mungkin karena dia terlalu merindukan dunia luar. Dia benar-benar ingin menjalani kehidupan normal di luar, dan bahkan mimpinya sendiri adalah pergi ke dunia luar saat dia sudah cukup kuat suatu hari nanti, tetapi ini hampir merupakan mimpi yang mustahil tercapai. Xiao Tian melihat Miao tersipu, dan langsung teringat apa yang dikatakan Miao sebelumnya, lalu dia menarik tangannya kembali karena malu. Melihat Miao tidak menjawab, Xiao Tian sedikit kecewa. Ia sangat menyukai Miao, bisa dibilang ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya ia berencana mengajak Miao keluar, tetapi Miao tidak menjawab, dan Xiao Tian bingung harus berbuat apa. "Bisakah Anda benar-benar menjamin keselamatan saya setelah saya keluar?" Xiao Tian hendak berbicara, tetapi Miao lebih cepat darinya dan berkata tanpa pikir panjang. Xiao Tian tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah gembira. Ia hanya ingin mengatakan, jika Miao tidak mau keluar, ia tidak akan memaksanya. "Untungnya, saya tidak mengatakan apa-apa. Kalau saya mengatakannya, saya akan kehilangan kesempatan ini. Jangan khawatir, Meong, aku janji, selama kamu tetap di sisiku di luar, tidak akan ada yang berani memanfaatkanmu." Xiao Tian menepuk dadanya dan berkata. Miao tersenyum bahagia mendengarnya. Ia sudah lama merindukan dunia luar. Jika ia benar-benar bisa keluar, salah satu keinginannya pasti akan terwujud. "Jadi, kapan kita berangkat?" tanya Meo. Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Tidak usah terburu-buru, aku masih harus melihat reruntuhan dan mengambil beberapa barang."
Setelah itu, ayo kita pergi dari sini bersama-sama. Meong-meong, bisakah kau mengenalkan reruntuhan itu padaku dulu? Akan lebih mudah bagiku untuk pindah besok. Kata Meo-Meo dan mulai memperkenalkan dirinya. Malam Tuan Xiao, kami siap dan menunggu perintah Anda kapan saja, kata seorang Minotaur. Xiao mengangguk. Dia melirik pondok jerami Meo-Meo dengan tatapan matanya yang tajam dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah mengetahui betapa kuatnya Xiao Tian terakhir kali ini Xiao tidak ragu untuk mengerahkan semua pasukan khusus. Bahkan para orc yang terluka pun tak terkecuali. Saat ini, lebih dari 20 orc antara tingkat 7 dan 9 inti emas mengepung rumah Miao Miao, menunggu perintah Xiao. Xiao berkata, serahkan perintahnya, bagi menjadi beberapa kelompok, dan bertindak. Jangan ganggu Meo Meo, kita akan membunuhnya kali ini. Jangan berisik, dan jangan biarkan siapapun di sekitar memperhatikan. Ya, perintah Xiao dengan cepat sampai ke telinga para prajurit, dan para prajurit ini segera menemukan anggota tim mereka sendiri. Kelompok pertama diam-diam memanjat masuk melalui jendela. Di kamar Miao Miao adalah seorang orc, jadi dia tidak bisa mengubah beberapa kebiasaan makhluk roh itu. Sekarang dia tidur sangat nyenyak, dan selama tidak ada banyak suara, dia tidak akan dibangunkan. Jadwal tidurnya mirip dengan manusia biasa. Tapi Xiao Tian berbeda, karena dia adalah manusia naga, dia dengan sempurna menggabungkan karakteristik binatang roh dan manusia, kekuatan tempur dan pertahanan binatang roh dan kekuatan spiritual manusia. Dia hampir seperti manusia normal. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dia mungkin tidak akan pernah tidur. Oleh karena itu, sebelum para ahli pembunuhan ini datang, Xiao Tian telah merasakannya dengan indera spiritualnya. Pada saat yang sama, Xiao Tian juga merasakan kehadiran Xiao dengan indera spiritualnya. Meskipun mereka pernah bertemu sebelumnya, untungnya ingatannya baik dan dia langsung mengenalinya. Ya, tidak mengherankan, tapi aku langsung mengenalinya. Hampir semua bismen di sini berkepala binatang dan berbadan manusia. Satu-satunya orc berkepala harimau yang hadir saat itu adalah Xiao, jadi dia relatif mudah dikenali, setidaknya lebih mudah dikenali daripada manusia. Xiao Tian mensibir. Dia tentu tahu apa tujuan orang-orang ini datang ke sini. Dia memiliki penampilan manusia dan mungkin menyebabkan banyak kepanikan setelah memasuki suku orc, tetapi untungnya dia tinggal di rumah Meo, jadi dia tidak menimbulkan kepanikan. Kelompok orang yang dibawa Xiao hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuhnya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu serta ketakutan dan kebingungan penduduk, mereka tidak punya pilihan selain menyingkirkannya di tengah malam, yang juga demi keselamatan suku orc. Namun Xiao Tian tidak mempercayainya, ia hanya memikirkan keselamatan suku orc. Ia takut Xiao memiliki motif egois dalam melakukan ini. Lagi pula, Xiao Tian telah menghancurkan rencananya pagi ini. Xiao Tian mensibir, jika Xiao mengirim semua orang sekaligus, mungkin akan sedikit merepotkan Xiao Tian untuk mengatasinya. Lagi pula, mereka lebih banyak dan lebih kuat, dan dia baru berada di tingkat ke-9 alam inti emas. Tapi intinya, Xiao takut mengganggu istirahat Miao, jadi dia membiarkan 20 master alam inti emas menyerang secara terpisah. Akan merepotkan jika 20 orang menyerang bersamaan, tetapi akan berbeda jika mereka terpisah. Xiao Tian bisa mengalahkan makhluk roh yang kuat dan tak terkalahkan seperti serigala es hanya dengan satu serangan, apalagi para orc yang bahkan belum mencapai puncak tahap inti emas. Tak lama kemudian, kelompok pembunuh pertama datang diam-diam, dan mereka dengan hati-hati menyelidiki jalan tersebut dengan indera spiritual mereka. Karena mereka adalah orc, kesadaran spiritual mereka tidak sekuat manusia dan binatang roh. Dengan kekuatan mereka, kesadaran spiritual hanya dapat digunakan untuk menjelajahi jalan. Xiao Tian berbeda. Xiao Tian memiliki keunggulan mutlak dalam hal ini. Lagi pula, dia adalah seseorang yang telah dilatih oleh tetua Mahiat hidup. Bisa dibilang, jika Xiao Tian membuka indera spiritualnya sepenuhnya, tidak akan sulit untuk mencakup 3 area. Salah satu orc perlahan datang ke ruang tamu, dan Xiao Tian telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Beberapa orc saling menatap dengan mata tajam, mengambil belati mereka dan bergegas maju. Mata Xiao Tian berbinar, ia tidak memperhatikan orang-orang yang bergegas ke arahnya. Sebaliknya, ia menatap belati yang baru saja direbutnya dengan penuh minat.
Dengan penglihatan Xiao Tian saat ini, dia secara alami dapat melihat bahwa belati ini bukanlah benda biasa. Meskipun belati ini bukan senjata ajaib atau harta karun lainnya, ia juga bukan senjata biasa. Bagaimana ia menjelaskannya? Tajam dan kuat, bahkan sedikit cahaya pun akan memantulkannya. Xiao Tian sangat penasaran, bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana mereka membuat senjata seperti itu? Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual yang terlihat pada senjata ini, tetapi dapat dengan mudah memotong kulit Xiao Tian. Benar saja, saat Xiao Tian mengambil belati itu, tangannya tak sengaja menggores bilah belati itu. Namun gara-gara ini, lapisan pertahanan ramuan emas kebanggaan Xiao Tian pun rusak. Kau tahu, kulit seorang Master Jin dan tidak bisa dipotong dengan serangan biasa. Kalau itu senjata sihir, setidaknya harus senjata sihir tingkat menengah atau tinggi untuk bisa melakukannya. Dengan kata lain, senjata yang tampak biasa saja di tangan Xiao Tian ini, tanpa kekuatan spiritual apapun, ternyata memiliki kekuatan senjata sihir tingkat menengah yang superior. Inilah mengapa Xiao Tian begitu penasaran. Saya melihat seekor orc melompat, melakukan jungkir balik, dan kemudian seperti kelelawar pemburu, menusukkan belati tajam ke dahi Xiao Tian. Orc itu mengangkat sudut mulutnya, Xiao Tian di depannya tidak bergerak sama sekali, dan belati itu memang dimasukkan ke kepala Xiao Tian. Tetapi kemudian, wajah orc itu tertegun, karena dia mendapati belatinya seolah-olah tertancap, tetapi kenyataannya dia tetap terjatuh ke tanah, dan dia malah menembus badan Xiao Tian. Ekspresi orc itu serius, yang baru saja ia tikam, hanyalah ilusi. Bukan Xiao Tian yang asli. Seberapa cepat seseorang harus menciptakan hantu. Dia benar-benar menghindari serangannya tanpa disadari. Melihat kegagalannya, kedua orc lainnya pun mulai menusuk Xiao Tian. Salah satu orc melompat, menginjak balok, lalu menendang. Dikombinasikan dengan hentakan, ia melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat ini, Xiao Tian mensibir, lalu mengambil belati di tangannya dan melemparkannya langsung ke orc di udara. Orc itu terkejut ketika melihat ini. Ia tidak menyangka Xiao Tian benar-benar memegang belati di tangannya. Namun, ia tidak punya waktu untuk menghindar di udara. Jadi dia harus menggunakan tangannya untuk melindungi wajahnya agar kepalanya tidak terluka. Swiss. Tiba-tiba, orc itu tertusuk pisau di bahunya dan jatuh ke tanah. Melihat hal ini, orc yang lain tidak mau kalah. Ia memanfaatkan tatapan Xiao Tian yang tertuju pada orc itu untuk melancarkan serangan diam-diam dari belakang, dan mungkin ia akan berhasil. Sayang sekali ini hanya pikirannya. Dengan indera spiritual Xiao Tian yang terbuka, tidak ada apapun di dalam maupun di luar ruangan yang bisa luput dari pandangannya. Bahkan jika perhatiannya tertuju pada orc lain, dia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di belakangnya. Sebuah pisau menusuk ke depan, tetapi Xiao Tian membungkuk dan menghindarinya. Orc itu terkejut melihat ini. Ia tak menyangka kecepatan reaksi manusia ini begitu cepat. Tapi ia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Lagi pula, ia juga seorang master tingkat ke-9 alam inti emas. Serangannya meleset, dan ia membalikkan telapak tangannya, lalu segera mengarahkan ujung pisaunya ke arah Xiao Tian lagi, lalu menebasnya secara horizontal. Jika serangan ini berhasil, leher Xiao Tian akan terpenggal. Tapi bagaimana mungkin Xiao Tian membiarkannya berhasil? Ia bereaksi cepat, kakinya terpeleset, dan badan Xiao Tian menyusut lurus ke bawah, dan pisau orc itu kebetulan menembus rambut Xiao Tian, memotong sehelai rambut. Xiao Tian melancarkan pukulan, dan tinjunya tepat mengenai dantian orc itu. Jika dantian itu terkena, orc itu tidak akan memiliki kekuatan tempur lagi. Untungnya, orc ini bereaksi cepat. Lagi pula, dia berbeda dari 3 orc sebelumnya. Kekuatan 3 orc sebelumnya paling tinggi berada di level ke-8 Jindan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Xiao Tian? Di antara keempat orc, dialah satu-satunya yang hampir tidak bisa menunda sedikit lebih lama. Orc itu baru saja menggunakan lututnya untuk menangkis tinju Xiao Tian dan mencegah hancurnya krisis dantian, tetapi ini tetap harus dibayar dengan harga mahal. Dantian berhasil lolos dari bencana, tetapi tinju Xiao Tian tidak vegetarian, dan dia mengenai lututnya dengan satu pukulan. Tulang-tulang orc itu benar-benar mengeluarkan suara retakan. Orc itu menggertakkan giginya. Ia tahu tulangnya patah, tetapi ia tidak berani berteriak. Perintah di atas adalah meskipun Anda mati, Anda tidak dapat membangunkan Meo Meo. Dengan kata lain, Anda tidak dapat mengeluarkan suara apapun.
Oleh karena itu, meskipun tempurung lutut orc itu patah, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan gemetar tanpa suara. Ia cukup berdedikasi, bukan? Bahkan Xiao Tian pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Orang-orang di luar sana pasti akan menjerit kesakitan jika lutut mereka patah, tapi orc ini bahkan tak bersuara. Orc ini telah diangkat ke tingkatan yang lebih tinggi di hati Xiao Tian. Apa itu pria? Ini pria sejati. Demi misi, aku menahan rasa sakit apapun. Orc yang serangannya meleset sebelumnya tampak tegang saat melihat ini. Bahkan orc yang berada di level ke-9 inti emas pun menderita kekalahan. Dia baru di level ke-7, jadi wajar saja dia tak sebanding dengan manusia itu. Orc itu melangkah dan terbang keluar jendela. Ia ingin keluar dan memberitahu orang-orang di belakangnya untuk mengingatkan mereka. Tapi bagaimana mungkin Xiao Tian membiarkannya begitu saja? Jika dia benar-benar membiarkannya keluar dan menjelaskan situasinya di sini, apakah orang-orang lainnya akan tetap datang satu demi satu? Aku khawatir mereka akan menghadapi serangan gabungan dari semua Master Jindan. Jadi Xiao Tian tidak bisa membiarkannya pergi. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya meninggalkan rumah ini. Xiao Tian tiba-tiba muncul di depan jendela tempat orc itu mencoba melarikan diri dengan kecepatan melampaui alam Jindan. Kecepatan dan gerakan badan ini secara alami adalah langkah mikro kupu-kupu yang diajarkan oleh Penatua Jifeng. Ini bukan seni bela diri, melainkan sebuah keterampilan. Dengan keterampilan dan gerakan badan ini, bahkan seorang Master Jindan pun akan memiliki kecepatan seorang Master Shenhua. Orc itu terkejut. Ia tak menyangka kecepatan Xiao Tian begitu mengerikan. Dan mustahil baginya untuk berhenti. Lagi pula, karena kekuatan inersia, sekalipun ia berhenti, badannya akan tetap bergerak maju. Karena aku tidak dapat berhenti, lebih baik aku maju saja. Itulah pikiran pertama manusia orc itu. Ia berpikir, jika ia bergegas, mungkin ia bisa keluar dari ruangan itu, dan jika ia beruntung, ia bahkan mungkin bisa melukai manusia itu sedikit. Tentu saja, ini hanya pikiran. Dia tahu bahwa seorang kultivator kelas 7 tidak mungkin bisa bersaing dengan seorang kultivator kelas 9. Dari segi kekuatan saja, mereka jelas tidak setara. Dan itu memang benar adanya. Xiao Tian mengangkat tangannya dan menamparkan wajah orc itu. Di bawah sinar bulan, dua gigi depan berwarna perak terbang keluar dari mulut orc. Gigi-gigi itu tampak begitu putih dan sempurna di bawah sinar bulan. Pah! Dengan suara keras, orc itu kehilangan dua gigi dan terlempar keluar, menghantam meja. Dengan bunyi gedebuk, orc itu menutupi wajahnya dengan tangan dan mendesis. Ia tak berani meraung keras, jadi ia hanya bisa menggertakkan gigi dan mengeluarkan suara mendesis. Tepat ketika Xiao Tian hendak melangkah keluar dan menendangnya lagi, miau-miau mengerang saat itu juga. Dalam sekejap, seluruh rumah menjadi sunyi. Ketiga orc yang tergeletak di tanah sambil kesakitan berkeringat dingin bersamaan, menatap tajam ke tempat Meo-Meo tertidur. Xiao Tian juga menatap miau-miau dengan tatapan yang sama. Ia tidak takut miau-miau akan tiba-tiba terbangun. Lagi pula, ia tinggal di sini dan tidak seperti para orc yang menyerbu masuk. Alasan mengapa ia diam mungkin karena cinta. Ia tidak ingin mengganggu tidur miau-miau. Setelah beberapa saat, miau-miau akhirnya tertidur lagi. Namun saat Xiao Tian baru saja menoleh, seberkas cahaya perak menyambar. Xiao Tian buru-buru membungkuk untuk menghindari belati perak yang baru saja melewati wajahnya. Wajah Xiao Tian langsung berubah gelap. Aku nggak ngangka para orc bisa ngasih serangan diam-diam. Mereka benar-benar melakukannya saat dia lengah. Tepat saat orc itu berada tepat di depannya, ekspresi Xiao Tian membeku. Dia menendang orc itu dengan kaki kanannya, tetapi dia tidak tahu di mana dia menendang. Mulut orc itu berkedut, wajahnya berubah hitam, belatinya jatuh ke tanah dan tertancap di lantai, dan dia menutupi bagian pribadinya dengan kedua tangan. Ternyata serangan Xiao Tian barusan benar-benar menendang bagian terpenting dari pasukan itu. Gerakan ini cukup kejam. Xiao Tian tercengang melihat ini. Dia hanya menendangnya dengan santai, tapi dia tidak menyangka akan memenangkan jackpot. Sebut saja jurus ini tendangan yang memotong keturunan. Xiao Tian tersenyum dan memikirkan nama untuk jurus itu. Orc itu mengucapkan dua kata dengan susah payah. Kamu kejam. Akhirnya pingsan. Xiao Tian mengangkat bahu, merasa agak tak tahu malu. Lagi pula, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa sangka dia akan menang hanya dengan satu tendangan santai.
Ini benar-benar di luar dugaan. Setelah berhadapan dengan keempat ork tersebut, kesadaran Xiao Tian pun melayang dan melihat beberapa ork lagi di luar rumah tengah berusaha memanjat masuk lewat jendela. Tetapi bagaimana Xiao Tian bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Berkelahi diperbolehkan, tetapi Anda tidak dapat membangunkan Miao Miao, jadi dia tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan di dalam rumah, dan bahkan para ork pun sama, mereka tidak berani menggunakan sedikit pun energi spiritual. Serangan barusan sepenuhnya bergantung pada badan fisik. Untungnya, badan fisik Xiao Tian sama sekali tidak kalah. Kalau tidak, akan sulit menentukan siapa yang akan menang atau kalah. Para ork di luar mengangguk satu sama lain, dan ketika salah satu dari mereka baru saja memanjat jendela, dia hanya merasakan bayangan hitam dalam kesadarannya. Suara teredam, ork yang baru saja setengah jalan tiba-tiba terbang. Dengan kata lain, dia terlempar. Para ork di luar juga melihatnya, dan mereka semua melihat ke arah benda yang dilempar keluar. Tiba-tiba, saya menemukan bahwa orang yang melemparkannya sebenarnya adalah salah satu ork yang masuk lebih dulu. Ekspresi semua orang menegang. Di bawah sinar bulan, mereka bisa melihat betapa parahnya ork yang terbang keluar itu dipukuli. Ini belum berakhir, 3 sosok lagi terbang keluar dari jendela rumah Miao Miao. Mereka semua adalah salah satu ork yang telah masuk sebelumnya. Mereka semua pingsan, dan ekspresi mereka sangat menyedihkan. Satu orang memegang penisnya, satu orang memegang bahunya, dan yang lainnya memeluk lututnya. Jelas sekali lututnya patah. Anak ini kuat sekali. Keempatnya musnah. Para ork terkejut. Awalnya mereka mengira keempat ork sudah cukup dan mereka tak lagi dibutuhkan di sana. Namun, mereka tak menyangka ternyata tidak demikian. Tentu saja, kecuali para ork yang menderita kerugian di pagi hari, para ork ini sudah menduga bahwa para ork yang masuk akan gagal, tetapi mereka tidak mengatakannya karena mereka takut merusak moral semua orang dan membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Tepat saat itu, pintu kamar Miao Miao terbuka, dan seorang pria muda yang tampak seperti manusia berjalan keluar dari ruangan. Kalau mau lawan, lawan saja. Kenapa harus kirim sekumpulan sampah untuk membunuhku? Aku nggak bilang kamu nggak boleh datang dan menyerangku. Betul, kan? Xiao Tian mengatakan ini pada Xiao Xiao. Benar saja, wajah Xiao Xiao menjadi gelap setelah mendengar ini, tetapi kemudian dia ingat bahwa sepertinya dia tidak mengucapkan kata-kata ini. Tapi yang lebih penting, karena Xiao Tian sudah keluar, dia tidak perlu khawatir mengganggu Miao Miao. Lagi pula, meskipun gubuk jerami ini memang gubuk jerami, tapi ini bukan rumah jerami biasa. Rumput di rumah jerami ini terkenal kedap suara. Selama suara di luar tidak terlalu keras, mustahil membangunkan penghuni rumah. Beraninya kau, manusia, beraninya kau mengancam Miao Miao dan memintanya untuk membawamu ke desa. Katakan padaku, apa tujuanmu? Demi keselamatan Miao Miao, aku akan mengeksekusimu di tempat hari ini juga. Xiao Xiao berkata. Xiao Tian mensibir ketika mendengarnya. Demi keselamatan Miao Miao, aku khawatir tidak akan ada yang percaya kalau aku memberi tahu mereka. Aku tidak pernah mengancam Miao Miao. Aku yakin kau tahu siapa yang mengincar Miao Miao. Wajah Xiao Xiao menjadi gelap sepenuhnya saat dia mendengarnya. Dia tampak muram dan menakutkan. Manusia, berhenti bicara omong kosong. Semuanya, tangkap dia. Aku ingin membunuhnya sendiri. Xiao Xiao meraung. Mendengar ini, ke-16 ork langsung menyerbu dengan penuh percaya diri. Mereka mengira Xiao Tian mungkin bisa membunuh 4 master, tapi sekuat apapun dia, bisakah dia membunuh 16 master sekaligus? Kecuali Anda adalah orang yang kuat di alam transformasi dewa dan telah menguasai kekuatan alam, Anda bisa berhasil. Jika tidak, itu mustahil. Tentu saja, kecuali bagi mereka yang mampu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Banyak master melompat dan mengeluarkan belati di tangan mereka. Ke-16 belati itu berkilau di bawah sinar bulan, dan ke-16 ujung tajamnya diarahkan ke berbagai bagian badan Xiao Tian. Para master hampir mengelilingi semua rute Xiao Tian. Ia tidak bisa berjalan di langit atau berlari di tanah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada titik buta di segala arah. Tapi bisakah ini menghentikan Xiao Tian? Tentu saja tidak. Lagi pula, Xiao Tian telah dibimbing secara pribadi oleh 10 master alam pemecah Dewa Agung dan telah berlatih selama 7 tahun. Jika ia sampai bingung dengan kesulitan kecil ini, maka 7 tahun latihannya akan sia-sia.
Xiao Tian tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Kemudian, beberapa sinar cahaya keperakan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Cahaya perak menerangi lingkungan sekitar seolah-olah siang hari. Banyak orc terkejut. Cahaya ini benar-benar memberi mereka rasa bahaya. Bentuk pemakaman guntur 1, 10 kilatan guntur. Mendesis, mendesis, mendesis. Seni bela diri ini, yang mengejutkan, adalah salah satu seni bela diri yang umum digunakan oleh Penatua Kuang Lei, pemakaman petir. Ini adalah ciptaan Penatua Kuang Lei sendiri. Tingkat dan kekuatan seni bela diri ini bisa dikatakan telah mencapai tingkat ke-9. Ini sudah merupakan seni bela diri tingkat tertinggi. Jika Anda ingin menguasai seni bela diri ini, syarat pertama adalah memiliki kekuatan alam transformasi dewa. Lagi pula, guntur adalah kekuatan alam, dan hanya penguasa alam transformasi dewa yang dapat mengendalikannya. Penatua Kuang Lei juga berencana untuk menunggu sampai Xiao Tian mencapai alam transformasi roh sebelum mewariskannya kepadanya, tetapi yang tidak disangkanya adalah bahwa Xiao Tian telah memahami dasar-dasar seni bela diri ini dengan kekuatan alam inti emas. Bakat Xiao Tian sungguh membuatnya takjub. Dan apa yang Xiao Tian gunakan sekarang hanyalah puncak gunung es yang telah disentuhnya. Itu bahkan bukan jurus pertama. Sedikit bulu saja sudah membuat para orc ini merasa terancam. Bayangkan betapa kuatnya mereka jika jurus pertama benar-benar digunakan. Ujung belati para orc itu seperti penangkal petir, secara aktif menyerap petir di sekitar Xiao Tian. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan menyambar, dan Xiao Xiao hanya bisa melihat bayangan hitam kecil di dalamnya. Setelah cahaya putih berkedip beberapa saat, pemandangan di dalamnya perlahan-lahan muncul. Mungkin karena terlalu menyilaukan, butuh beberapa saat bagi Xiao Xiao untuk melihat lokasinya setelah cahaya menghilang. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia terkejut. Aku melihat ke-16 orc pasukan khusus yang baru saja menyerbu. Semuanya, seperti terpanggang hitam. Tapi Xiao Tian hanya berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan pakaian Xiao Tian tidak terlihat rusiak sama sekali. Melihat pemandangan ini, Xiao Xiao langsung berkeringat dingin. Bahkan punggungnya pun berkeringat, dan keringat dingin membasahi pakaiannya, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Xiao Tian melirik Xiao Xiao dengan tatapan tajam di matanya. Xiao Xiao berteriak ketakutan dan duduk di tanah. Keluar dari sini, Xiao Tian berkata dengan dingin. Ketika Xiao Xiao mendengar ini, dia begitu takut hingga dia berguling dan merangkak pergi. Soal para orc yang pingsan dan mati tersambar petir, dia tak peduli. Lebih penting kabur dulu. Setelah kesadaran Xiao Tian menyadari kepergian Xiao Xiao, dia akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak terjatuh ke tanah. Seperti yang telah disebutkan, seni bela diri tingkat tinggi mengonsumsi lebih banyak energi spiritual, dan pemakaman petir adalah seni bela diri tingkat 9. Bahkan jurus pertama saja hanya bisa dilakukan oleh para master alam transformasi spiritual. Xiao Tian baru mencapai alam inti emas. Mampu menyentuh permukaan saja sudah luar biasa, tapi bahkan permukaannya pun bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultivator alam inti emas. Jadi sekarang kekuatan spiritual Xiao Tian bisa dikatakan telah habis. Mustahil baginya untuk terus bertarung. Kalau saja Xiao Xiao tidak takut dan terus menyerang, Xiao Tian mungkin benar-benar kalah. Sayangnya, Xiao Xiao mengaku sebagai keturunan harimau piton darah, tapi dia agak terlalu penakut. Xiao Tian terbaring di tanah, terengah-engah. Perasaan tak berdaya tanpa kekuatan spiritual itu bagaikan seorang petani yang bekerja di ladang hingga ia benar-benar kelelahan dan ambruk ke tanah, tak bisa bergerak sama sekali. Tapi Xiao Tian tahu dia tidak bisa berbaring di tanah. Kalau sampai ketahuan, mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, lalu duduk bermeditasi dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya. Dulu, butuh beberapa hari baginya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Tapi dengan kekuatan melahap yang diajarkan oleh tetua melahap, waktu itu akan jauh lebih singkat. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menusukkan sebatang dupa, kekuatan spiritualnya telah pulih 1/10. Meskipun hanya 1/10 kekuatan spiritual yang tersisa, ia sudah dapat menghadapi sedikit bahaya. Xiao Tian bangkit dan kembali ke kamar Miao Miao. Para orc hendak bangun, begitu pula Miao Miao. Jadi, untuk menghindari pertanyaan Miao Miao, ia harus kembali. Pada saat yang sama, apa katamu? Pemimpin suku Kadal bertanduk jatuh dari kursi dengan wajah pucat. Baru saja,
Xiao Xiao juga kembali dengan wajah pucat dan memberitahu pemimpin itu kabar bahwa para prajurit telah dimusnahkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin manusia di alam inti emas bisa sekuat itu? Gigi pemimpin kadal bertanduk itu bergemeletuk ketika dia mengatakan hal ini, dan dia jelas sekali sangat ketakutan. Kau tahu, bahkan jika dia menghadapi serangan begitu banyak Master Jin dan secara bersamaan, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup, tapi Xiao Tian berhasil. Betapa kuatnya dia, manusia benar-benar mengerikan. Ketua, kenapa kita tidak laporkan saja ke penjaga harimau? Tanya Xiao Xiao. Sang patriark menggelengkan kepalanya ketika mendengar hal ini. Tidak, kalau aku lapor ke Tiger Guardian dan kasih tahu dia soal kesalahan Meo Meo, aku takut pemimpin desaku harus diganti. Tapi apa yang harus kita katakan tentang hilangnya seluruh pasukan khusus kita? Xiao Xiao bertanya. Kali ini sang patriark terdiam. Memang, Xiao Xiao benar. Berita tentang hilangnya seluruh pasukan khusus akan segera sampai ke telinga para pemimpin puncak. Fakta bahwa manusia masuk mungkin disembunyikan, tetapi bagaimana kita bisa menyembunyikan hilangnya sejumlah besar pasukan? Ketua, ayo laporkan ini. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita ganggu. Kurasa hanya penjaga harimau yang bisa menekan manusia itu. Xiao Xiao membujuk. Mata sang patriark berkedip saat dia perlahan berjalan keluar rumah dan melirik cakrawala. Ketua, jangan dipikirkan. Cepat, lebih baik berinisiatif mengusulkan daripada para penjaga tahu. Xiao Xiao melihat ketua tak tergerak, dan ia pun menjadi cemas. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, pemimpin kadal bertanduk itu mengangguk. Xiao Xiao sangat gembira melihat ini dan bergegas menuju menara. Langit berangsur-angsur cerah, dan para bismen keluar. Namun, pagi-pagi sekali, seseorang berteriak keras, yang menarik perhatian sebagian besar manusia binatang. Aduh, ada apa sih di luar pagi-pagi begini? Miao Miao meregangkan badannya, membuka jendela dan melihat keluar setelah bangun. Anda tidak akan tahu sampai Anda melihatnya, dan Anda akan terkejut saat melihatnya. Jantung Miao Miao tiba-tiba berdetak kencang. Dia berlari keluar dengan tergesa-gesa dan melihat banyak orc sedang mengelilingi orc Mahtei di tanah sambil menunjuk dan berbicara. Kemudian seseorang melaporkannya kepada pihak berwenang, dan tak lama kemudian beberapa tentara biasa datang dan membawa mahiat-mahiat itu pergi. Miao Miao agak takut menyaksikan ini. Lagi pula, meskipun dia pernah melihat orang-orang terbunuh, dia belum pernah melihat begitu banyak orang terbunuh sekaligus. Dan berdasarkan pakaian mereka, dia bisa yakin mereka adalah pasukan khusus. Siapakah yang memiliki kekuatan sekuat itu untuk membunuh begitu banyak pasukan khusus secara berturut-turut? Tiba-tiba, Miao Miao merasakan firasat buruk di hatinya, dan dia bergegas kembali ke rumah dan mulai mencari Xiao Tian. Saat dia melihat Xiao Tian tidur di samping tempat tidur, ketegangan di hatinya sedikit mereda. Xiao Tian, ada apa? Jawab Xiao Tian dengan linglung. Tentu saja, ini semua palsu. Ia kebingungan hanya untuk menghindari ketahuan. Xiao Tian, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Begitu banyak orang meninggal di luar, kata Miao Miao buru-buru. Terlihat Miao Miao benar-benar gugup dan cemas, bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Xiao Tian tersenyum tipis saat melihatnya, lalu menggenggam tangan Miao Miao dengan satu tangan dan menariknya ke bawah. Miao Miao terkejut, dan badannya pun jatuh dan langsung jatuh ke pelukan Xiao Tian. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah Miao Miao memerah. Xiao Tian perlahan melepaskan tangan Miao Miao dan memeluknya erat-erat. Meong, jangan takut, apapun yang terjadi, aku akan memblokirnya untukmu. Pada saat ini, Paman Katak membuka pintu dan masuk. Ia tertegun melihat pemandangan di depannya. Meskipun penglihatannya kurang baik, ia masih bisa melihat sesuatu, meskipun agak kabur. Hal pertama yang dilihatnya ketika masuk adalah Xiao Tian dan Miao Miao berpelukan di tempat tidur. Ia langsung merasa malu. Ia merasa datang di waktu yang salah. Xiao Tian tentu saja menyadari kehadiran Paman Kodok juga. Ia tak menyangka kedatangan Paman Kodok begitu kebetulan. Apa semua ini sudah direncanakan? Paman Katak, kau di sini. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, Miao Miao segera menoleh dan wajahnya yang sudah merah menjadi semakin merah. Dia dengan cepat melepaskan diri dari Xiao Tian dan memanjat, tersipu dan berkata, Paman Katak, segala sesuatu tidak seperti yang kau lihat.
Siapa sangka Paman Katak tersenyum termenung ketika mendengarnya. Ah, anak muda, wajar saja, aku mengerti. Tapi melakukan ini pagi-pagi sekali tidak baik untuk ginjal. Anak muda harus menjaga kesehatannya dengan baik, agar mereka bisa bertahan lebih lama. Setelah mengatakan ini, Paman Katak tersenyum dan pergi. Setelah mendengar kata-kata Paman Katak, wajah Miao Miao semakin memerah. Ia melirik Xiao Tian dan melihat wajah Xiao Tian juga sedikit memerah. Katak, Miao Miao ingin menjelaskan, tetapi Xiao Tian menahannya dan berbisik di telinganya. Meong, berhenti menjelaskan. Semakin banyak kau menjelaskan, semakin besar kesalahpahaman Paman Katak. Aku khawatir nanti tidak akan cukup jelas. Miao Miao mendengarkan dan memikirkannya. Sepertinya apa yang dikatakan Xiao Tian memang benar. Tapi kalau dia tidak menjelaskan, bukankah itu berarti dia akan menerima begitu saja jawabannya? Oh tidak, sudahlah. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Xiao Tian, ada beberapa mahiat lagi di luar. Mereka semua pasukan khusus pemimpin klan. Bagaimana menurutmu? Tanpa diduga, sebelum Miao Miao menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian menutupi bibir cerinya dan berkata, "Jangan bahas ini lagi, nanti kamu takut kalau bahas lagi. Aku nggak mau kamu takut lagi. Tapi, ada mahiat di luar." Mahiat, badannya sudah dibawa pergi. Bawa mahiatnya masuk. Xiao Tian melihat keluar dan melanjutkan. Apakah kamu lupa apa yang akan kita lakukan hari ini? Miao Miao tertegun mendengarnya. Setelah beberapa saat, ia pun berbicara. Kalau mau masuk reruntuhan, kita harus lolos pemeriksaan para penjaga dulu. Demi keamanan, kita harus lapor ke penjaga dan ambil token masuk. Xiao Tian tercengang. Token akses. Oh, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Bukankah lebih baik jika kau memberitahuku lebih awal bahwa aku bisa menggunakan token akses? Dia hendak langsung menyerbu masuk. Apakah token pas ini hanya sekali pakai atau seumur hidup? Tanya Xiao Tian. Ini seumur hidup. Namun, satu token pas hanya bisa membawa satu orang masuk, dan Anda tidak bisa membawa lebih banyak orang masuk. Kata Meo Meo. Xiao Tian menggelengkan kepalanya karena kecewa ketika mendengar ini. Dia pikir dia bisa meminta Miao Miao untuk menuntunnya masuk, tetapi sekarang tampaknya satu-satunya cara untuk masuk dengan paksa adalah dengan. Ngomong-ngomong, di mana reruntuhannya? Bawa aku melihatnya. Baiklah, ikut aku. Setelah mengatakan itu, Miao Miao merapikan tempat tidur, memilah pakaian, dan meninggalkan suku orc bersama Xiao Tian. Reruntuhan itu 100 mil jauhnya dari suku orc. Dengan kecepatan kita bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 10 menit. Xiao Tian mengangguk, lalu berhenti bicara. Ia kini berpikir, apa yang harus ia lakukan setelah benar-benar sampai di sana. Dia telah menghabiskan kekuatan spiritualnya hanya dengan menghancurkan 16 Master Jin dan sekaligus, tetapi dia tidak akan menghadapi 16 Master Jin dan dengan kekuatan yang berbeda-beda nanti. Sebaliknya, ada 200 Master Jin dan kelas 9 yang tangguh dan 100 Master Jin dan tingkat puncak. Seorang Master Jin dan tingkat puncak setara dengan kekuatan pemimpin klan. Meskipun Xiao Tian tahu bahwa ia dapat menggunakan seni bela diri tetua Kuang Lei untuk menghancurkan binatang buas itu, seni bela diri tetua Kuang Lei mampu menyebabkan kerusakan berskala besar, yang tepat untuk menghadapi kelompok orc itu. Satu-satunya kekurangannya adalah ia hanya menyentuh sedikit bulunya, dan area yang terkena dampaknya jelas tidak luas. Jika ia memperluas area kerusakan secara paksa, kekuatannya mungkin akan sangat berkurang. Lagi pula, karena kekuatan spiritualnya terkuras lagi di pagi hari, ia hanya memulihkan 1/10-nya sekarang. Berurusan dengan satu orang saja tidak masalah, tetapi tidak pasti jika harus berurusan dengan kelompok sebesar itu. Miao Miao merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat Xiao Tian terdiam. Ditambah dengan kasus pagi ini, ia selalu merasa tidak nyaman. Dia punya firasat bahwa orang-orang tadi pagi dibunuh oleh Xiao Tian, tetapi dia tidak tahu mengapa dia membunuh mereka. Setelah beberapa saat, Miao Miao akhirnya tak tahan lagi. Ia merasa harus menceritakan masalah ini dengan lantang. Xiao Tian, katakan yang sebenarnya. Apa kau membunuh orang-orang di luar sana? Ya, aku membunuhnya, jawab Xiao Tian acuh tak acuh. Miao Miao tercengang. Dia memang pembunuhnya, tapi jawaban itu terlalu lugas. Apa dia bahkan tidak mencari alasan? Lalu kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Tanya Miao Miao.
Aku hanya melihatmu sedikit takut, dan aku tidak ingin kamu takut, jadi aku tidak memberitahumu, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Mendengar ini, Miao Miao tidak tahu harus menjawab apa, tetapi hatinya sedikit lega. Lagi pula, apa yang baru saja dikatakan Xiao Tian juga untuk pertimbangannya. Ketika memikirkan hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat kejadian tadi pagi, dan wajahnya tiba-tiba memerah lagi. Lalu mengapa kau membunuh mereka? Meo Meo bertanya. Mereka masuk ke rumahmu malam-malam, ingin membunuhku dan membawamu pergi. Aku secara naluriah melawan dan membunuh mereka, jawab Xiao Tian. Xiao Tian tidak mengerutkan kening saat mengucapkan kata-kata ini. Lagi pula, semua ini fakta, kecuali bagian tentang membawa Miao Miao pergi. Benar saja, wajah Miao Miao menjadi hitam ketika dia mendengarnya. Xiao Xiao, kutu kupret itu. Terima kasih, Xiao Tian. Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi. Hehe, enggak apa-apa, kan sudah kubilang aku akan melindungimu selamanya, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Wajah Miao Miao yang awalnya berubah gelap, kembali memerah saat mendengarnya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tepi sebuah ngarai. Reruntuhan itu ada di dalam ngarai ini. Begitu masuk, kau akan melihat para penjaga. Lewati para penjaga dan masuklah 1 mil lebih dalam ke ngarai, dan kau akan melihat gerbang batu setinggi 10 meter. Itulah pintu masuk ke reruntuhan itu. Setelah memasuki reruntuhan, kalian akan sampai di bagian luar reruntuhan. 100 penjaga di puncak tahap inti emas berpatroli di dalam. Saat kalian mencapai kedalaman reruntuhan, kalian akan mencapai pos penjagaan salah satu dari 12 pelindung Dharma. Meo Meo diperkenalkan. Setelah mendengar ini, Xiao Tian mulai berpikir dan kemudian melihat medan di sini. Karena ia memutuskan untuk masuk, ia harus memikirkan cara. Pada saat yang sama, suku orc di menara. Penjaga harimau. Aku, Xiao Xiao, ingin bertemu denganmu. Seorang tentara datang dan berkata. Di dalam aula, seorang manusia buas berkepala harimau putih dan berwajah garang tengah duduk di meja catur, dan di depannya ada seekor ular berkepala seperti ular beludak yang tengah bermain catur dengannya. Kalau diperhatikan lebih dekat, kepala ular tersebut menjuntai dari badannya dan tumbuh tepat di pantat si penjaga harimau. Dengan kata lain, ular ini adalah ekor sang penjaga harimau, bagian dari sang penjaga harimau. Dan sang penjaga harimau sedang bermain catur dengan ekornya. Tak seorang pun akan percaya kalau saya memberitahu orang lain bahwa saya sedang bermain catur dengan tail, tetapi faktanya ada di depan kita. Bersambung.